Baik, kita lanjutkan. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa bertatap muka walaupun lewat online, dan juga berbagai kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini memberikan keberkahan kepada kita semua, insya Allah. Kemudian salawat serta salam adalah kita selalu mengagungkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu berselawat kepada beliau, kita nanti diberikan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak semua, kita pagi ini akan dengarkan kembali hikmah ataupun nasihat ataupun tausiah yang akan disampaikan Ustadz Suratno. Insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita semua, insya Allah. Pada Ustadz Suratno, kami mohonkan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Riko yang sudah membuka pertemuan kita hari ini. Tampaknya hari ini karena mendung kali ya. Dan banyak juga yang mungkin masih ada yang puasa Syawal, jadi banyak yang kelupaan gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa tersambung. Ini ada Pak Bos Muhammad Sadat Tulungan. Masya Allah. Apa kabar Pak Sadat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat. Sehat. Mudik nggak kemarin? Alhamdulillah mudik Pak Ustadz. Berapa hari di Sumatera Utara? Itu apa sih namanya? Yang semprotan sabun. Hampir seminggu lah di sana. Mingguan lah ya. Hampir lumayan lah ya. Ya lumayan. Alhamdulillah sudah aktif lagi sekarang. Selamat pagi buat Bu Mairina sama Bu Sumiarti. Di belakangnya ada siapa lagi? Assalamualaikum. Malam Pak Ustadz, sehat. Saya sempat ketemu kemarin di jalan ya. Mbak Garnis, apa kabar sama Mas Alda yang pada kelupaan? Alhamdulillah sehat Ustadz. Tidak sama di sini, nggak apa-apa nanti Pak. Belum sarapan atau gimana? Isi ulang gitu kan. Terus Bu Sumiarti sama siapa di belakang? Oh, malah dimatiin moodnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, siapa di belakang itu? Ada berapa orang kayaknya? Ada dua Pak Ustadz. Jadinya lagi ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh iya. Itu ada sopir profesional beliau tuh. Sopir Medan yang tinggal di Lampung beliau. Jalan sama beliau seru pokoknya ya. Iya. Terakhir ada Bu Febrina. Mana Bu Febrina? Apa kabarnya Bu? Bu Febrina Swisia. Bisakah mendengar suara saya dengan jelas Bu? Nggak ada kameranya Pak Ustadz. Pakai laptop, pakai PC. Oh bisa gitu ya? Pakai PC, nggak ada kamera Pak Ustadz. PC ya. Oke. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak bisa mengaktifkan kamera dan suara karena pakai PC. Oke. Bisa dimaklumin, tapi suara saya terdengar ya. Jangan saya juga cuma umi-umi doang, nggak kedengaran juga, sayang juga. Terdengar ya? Baik teman-temanku semuanya yang bijaksana, bersyukur kita kepada Allah. Sholawat kepada Rasulullah SAW bagi kita yang beragama Muslim. Pagi yang cukup redup dan mendung ini mudah-mudahan tidak seredup dan semendung hati kita. Ustaz berharap hati kita tetap ceria, tetap bahagia, menikmati akhir daripada bulan Mei. Bentar lagi sudah tanggal muda pada gajian lagi, bentar lagi ya. Pada minta maaf ya. Semuanya sudah kembali kosong-kosong kembali, termasuk dompet dan ATM juga pada mengucapkan maaf ya, kosong-kosong lagi ya, bentar lagi keisi lagi, bisa bahagia lagi, bisa cukup lagi ya.
Nah, kita bersyukur hari ini kita berdoa biar dilancarkan, diberkahkan, dimudahkan, walaupun sedikit sebentar pertemuan kita, insya Allah jadi asbab kebaikan buat kita. Kita doakan mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit, Allah kasih kemudahan untuk sehat kembali. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya rencana, cita-cita, Allah mudahkan. Terus yang sedang galau hatinya, sedang tidak enak, mudah-mudahan dikasih hiburan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun doakan sivitas akademik Dharma Jaya semuanya, dari rektor sampai cleanser sampai OB semuanya yang ada di luar maupun yang di dalam, saya doakan semua dalam keadaan sehat. Bibarokah wa insyaallah istajib lana wa du'ana ya Allah kabul farma ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Informasi pertama dari Satgas, insya Allah Satgas kita sudah kembali rutin kembali, dan insya Allah kita sedang menunggu penandatanganan bagaimana GDK akan kita aktifkan kembali. Ini jadwalnya harusnya dari minggu ini sudah mulai aktif, tapi tanda tangannya belum turun ke bawah ya. Jadi mungkin kita tunggu sampai nanti tanda tangannya selesai, kemungkinan minggu depan gitu atau selesai daripada UAS, insya Allah kita sudah aktifkan kembali gerakan disiplin kampus kita. Karena teman-teman udah pada kumpulnya banyak, mahasiswa juga sudah ramai, jadi harus kita aktifkan kembali supaya tertib. Apa tujuannya? Untuk membuat Satgas ini, GDK kita ini, gerakan disiplin kampus, bagaimana diri kita menjadi pribadi yang disiplin. Maka sebelum semuanya disiplin, saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk sama-sama kita mengingat disiplin kita semuanya. Disiplin apa? Disiplin tepat waktu dalam berangkat, disiplin pulangnya, disiplin di dalam pekerjaan, tidak korupsi waktu, tidak korupsi apapun itu. Bagaimana kita mendisiplinkan diri? Karena kenapa? Seorang pemimpin yang baik dulunya pasti pengikut yang baik. Nah, kita sekarang menjadi seorang pengikut, mudah-mudahan satu hari kita jadi seorang pemimpin yang baik seperti itu. Yang berikutnya kita disiplin juga dalam hal apa? Dalam hal berpakaian. Tolong bantu usaha, tolong bantu ditegur sebelum nanti ketemu sama Ustadz. Kalau ketemu Ustadz ketemu sama Mas Riko, insya Allah dapat surat cinta berupa surat tilang. Ini harus tetap kita berlakukan, karena kalau enggak kita tidak akan tertib. Yang pakai kaos oblong tolong diingetin teman-temannya ya. Tidak pakai kaos yang berkerah minimal, tolong diingatkan, karena ini bagian daripada tertib kita. Kalau Ustadz tidak jalankan, nanti Ustadz ditegur sama atasan kita. Tapi kalau dijalankan pasti berat. Tapi kalau kita sama-sama berjuang bekerja sama-sama, insya Allah bisa. Tolong ingatkan kembali teman-temannya, tidak boleh merokok sembarangan. Ada tempat yang sudah disiapkan, satu di ruangan yayasan. Kalau merokok di ruangan yayasan boleh. Kalau berani di ruangan yayasan, boleh merokok di ruang kantin. 2 itu saja. Sisa daripada itu, kalau ketemu Ustadz sama Mas Riko, insya Allah akan dikasih surat cinta penilangan. Lumayan buat karyawan 100.000. 2 kali, kalau 10 kali 1 juta. Habis gajinya. Kalau 30 kali, 40 kali ketahuan, habis gaji. Nah ya, jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang tertib, insya Allah. Kemudian tertib berikutnya, bagaimana kita sama-sama nanti mengajak teman-teman kita tertib. Yang muslim khususnya untuk sama-sama menjalankan syariat minimal, kalau pas waktu datangnya sholat saling mengingatkan untuk sholat zuhur dan asar berjamaah. Bagi yang tidak bisa, maka sholatnya di ruangan berarti wanita minimal. Kalau laki-laki wajib ke masjid semuanya. Ini targetan kita semuanya, sehingga kampus kita turun keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibi pelan-pelan, Bi. Baik, materi pagi hari ini, kemarin kita tanggal 2 kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional. Betul apa kebalik ini? Betul ya, insya Allah ya. Jadi, apa kaitannya dengan kita hari ini? Yuk kita belajar pendidikan nasional kaitannya dengan ilmu. Nah, Ustadz sampaikan ini, kampus kita ini memberikan diskon beasiswa kepada karyawan maupun khususnya alumni dari kampus Dharma Jaya antara 30 sampai dengan 50%. Maka saya ingin menyemangati teman-teman semuanya yang sekarang pendidikannya masih SMA, ya kan, yang masih SMA, diupayakan supaya bisa di hari pendidikan ini memperingati lanjut S1-nya. Kalau mungkin ada juga, mungkin ada nggak yang alumni SMP gitu? Ya, Pak Sadat, ada nggak
di bawah teman-teman yang ada alumni SMP gitu di kampus kita? Kalau di kampusnya nggak tahu saya Pak Ustadz, mungkin orang SDM yang lebih paham masalah itu. Gitu ya. Tapi kalau di bawah saya nggak ada lagi yang SMP. Ya, kalau di bawah nggak ada. Yang Nah, SMA di bawahnya juga udah nggak ada. ya, kalau rata-rata kalau sudah masuk ke ruangan bagian kantor paling nggak diploma lah ya, S1 lah ya. Ya. Maka saya sampaikan kalau ada teman-temannya mungkin cleanser atau OB yang dia mungkin lulusan SMP, tolong dikasih tahu, suruh lanjut SMA-nya. Kalau nggak bisa SMA-nya ngambil paket begitu. Supaya apa? Nambah grade-nya. Nanti kalau sudah ngambil paket SMA selesai, minta beasiswa ke kampus. Sehingga bisa selesai S1-nya gitu. Yang diploma juga bisa dimintakan S1 gitu, biar nambah grade-nya. Kampus kita memberikan beasiswa besar-besaran ini, jangan sampai kita tidak manfaatkan gitu. 1 tahunnya masih ada kadangan tersisa beasiswa yang tidak tergunakan kuotanya sayang. Yang sudah S1 saya juga sarankan bagaimana yang S1 supaya bisa S2. Supaya kita tidak puas diri dengan ilmu kita. Dan yang sudah S2 saya pun mengajak diri saya dan kita semuanya, ayo sama-sama kita lanjutkan S3 supaya menjadi doktor semuanya segitu. Kayaknya sesuatu yang sangat berat tapi ini bisa gitu. Ustadz pun sama, ngerasanya kayaknya berat gitu, tapi alhamdulillah bentar lagi mudah-mudahan selesai gitu. Maka saya mengajak di hari pendidikan ini, ayo kita cintai pendidikan, belajar dengan gelas. Kalau gelas itu jangan ngerasa penuh. Kalau ngerasa penuh nggak bisa air masuk. Tapi kalau ngerasa kosong, walaupun 1 tetes dia bisa masuk. Nah teman-teman, orang yang berilmu ini di hari kemarin saya sampaikan bahwa ilmu ini ternyata masih di bawah adab. Jadi orang yang beradab ini lebih tinggi dibandingkan orang yang berilmu. Maka siapapun diri kita, pendidikan apapun diri kita, yuk kita tambahkan adab kita. Nabi sabdakan an Abdillahi ya'ni ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wal hamahu rusdahu. Nah, ini keren ini. Dengarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya, maka dia mempunyai kepahaman dalam agama. Jadi kalau kita ini diharapkan, diinginkan sama Allah, dipahamkan agama. Nah, ilmu yang terbaik ini ilmu agama. Kalau dia belajar dengan ilmu dunia, tapi tidak mempelajari ilmu agama, rugi. Yang terbaik adalah ilmu agama. Ilmu dunia hanya untuk di dunia saja, tapi kalau ilmu akhirat berguna dunia sampai depan. Tapi yang lebih utama adalah mereka yang memiliki adab ataupun akhlak. Maka siapapun diri kita, kita tambahkan adab dan akhlak kita. Apa itu akhlak dan adab? Yang sederhana aja. Orang berilmu bisa jadi makannya masih pakai tangan kiri. Sekali lagi, masih berdiri, masih sambil jalan. Dia berilmu, tapi adabnya kurang. Sehingga apa yang terjadi? Dia kurang mendapatkan keberkahan. Adab ini menimbulkan keberkahan. Orang berilmu ditambah punya adab, ilmunya berkah. Maka walaupun kita rendah pendidikannya, kalau kita tahu adab, makanya sambil duduk pakai tangan kanan. Ini bagian daripada adab. Tampaknya sepele, tapi ternyata besar sekali faedahnya. Hasil sains risetnya, ternyata orang kalau makan pakai tangan kanan, nih teman-teman, makan minum pakai tangan kanan, itu yang bekerja otak kiri. Apa efek dari otak kiri kalau bekerja? Efeknya adalah rangsangan menimbulkan reaksi-reaksi yang positif. Jadi kalau kita makan pakai tangan kanan, otak kiri yang merespon, nanti yang dilakukan lebih banyak yang positif-positif. Tapi kalau kebiasaan kita pakai tangan kiri, maka nanti yang dilakukan kebanyakan kita hal-hal yang negatif. Nah, makanya efek daripada makan ini ternyata besar sekali, walaupun tampaknya sederhana, tapi sangat besar sekali. Nah, yuk sama-sama teman-teman, di hari kebangkitan dan hari pendidikan yang diperingati bulan Mei ini, kita tingkatkan. Syawal artinya meningkat. Yang kemarin Ramadan, puasa, yang belum syawalan, kasih tahu masih ada waktu seminggu lagi kira-kira, laksanakan syawal. Jangan nggak dilaksanakan, karena puasa syawal seperti puasa setahun penuh kalau dia 6 hari full. Ya sayang, yang masih punya hutang, ini sudah dekat, mau syawalannya dulu boleh. Ya, atau dia boleh juga sebagian yang dia membayar puasa Ramadan yang tertinggal sambil puasa syawal. Di bulan ini juga masih bisa. Yuk kita bergunakan sebaik-baiknya, jangan menjadi pribadi yang kalah dengan kondisi. Begitu Mbak Garnis, sudah selesai belum puasanya? Masih ada utang nggak ini? Atau syawalnya udah selesai belum?
Belum Pak Ustadz. Mau di awal Kemarin baru bayar utang setengah Pak Ustadz. dapat berapa hari? Dapat 3. Nah, ya, lumayan ya. Berarti itu bisa juga diniatkan sambil puasa Syawal dapat 3 hari. Kalau memang belum diniatkan, masih ada puasa. Aku lagi berhalangan Pak Ustadz. Udah kasih kemudahan. Nah, Mbak Mia gimana Mbak Mia nih? Belum Pak Ustadz, kemarin baru bayar utang juga. Ya, Syawalnya kalau memang bisa diselesaikan lah. Sayang kalau nggak dilakukan. Pak Sadat sama Mas Alda nih kayaknya udah agak-agak langsing nih kayaknya baru nih. Udah selesai nih kayaknya Syawalnya. Atau tambah gembul malah nih. Insya Allah. Insya Allah. Diupayakan lah ya, karena posisinya sayang kalau kita lakukan. Jadi saya menasihati diri saya dan ngingetin kita semua, yuk lakukan Syawal. Kalau kan kita sudah tiap hari, tambah 6 hari kita dihitung puasa 1 tahun. Apa fungsinya Ustaz? Kenapa puasa 1 tahun? Karena dulu kita puasanya banyak bolongnya, waktu bujang, waktu metal, waktu masih kita durjana, waktu jahiliyah. Banyak puasanya bolong-bolong. Nah, setahun inilah seperti puasa, menambal puasa-puasa yang lalu yang bolong-bolong. Ini jangan sampai kita sudah bolong-bolong, waktunya sudah usia kita sudah mulai ada usia, ada kesempatan dikasih diskon sama Allah, kita nggak gunakan, rugi sekali. Ya, gitu kira-kira. Ada pertanyaan kah? Untuk GDK, seperti apa Pak Sadat? Adakah masukan ataukah sudah siap tempur lagi kita? Insya Allah Pak Ustadz. Cuma mungkin siap, yang ya? perlu diperhatikan gini Pak Ustadz. Di belakang itu memang boleh merokok di kantin. Tetapi ada kaum Hawa juga yang merokok di sana. Ada juga? Ada yang merokok. Oh iya. Ya, kalau ngerokok ini sekarang ini nggak peduli laki perempuan sih ya. Cuma memang secara attitude kayaknya kalau laki-laki dianggap wajar gitu. Kalau perempuan kayaknya kok nggak wajar gitu. Nanti kalau ketemu saya coba nasihatin pelan-pelan. Apalagi ini kan kita kan tempat pendidikan kan kayaknya nggak etis gitu loh Pak Ustadz. Ya betul. Kalau emang lihat Pak Sadat, karena saya belum ngelihat itu, kalau emang ada, tolong langsung ditegur gitu. Terkadang kayak gimana ya Pak Ustadz ya kita negornya ya, bukan nggak mau sih, cuma apa ya, ada kayak serah kayak hak asasi gitu kan. Ya betul, hak asasi. Nah gini aja, kalau emang ketemu Pak Sadat, tolong saya minta tolong minta KTP-nya atau minta suruh ngambil di ruangan Satgas, dah gitu aja. Udah urusan saya nanti. Biar nanti yang saya ingetin sebagai bimbingan konseling juga buat mereka kan. Gimana itu memang hak asasi manusia, tapi secara nilai kepatutan dan attitude kayaknya ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya, adil juga kalau istilahnya laki-laki boleh, perempuan kok nggak boleh, mereka pasti kan protes gitu. Apalagi banyak penyetaraan gender, tapi dengan nanti saya kasih pemahaman, ya mudah-mudahan mereka lebih mengerti lah. Terima kasih masukannya Pak Sadat. Kalau ngelihat tolong diminta KTP-nya bawa ke ruangan saya. Kasih ke saya, biar urusan saya beliau. Siapapun yang melihat tolong titip ya teman-teman ya, karena ini kita harus belajar tertib. Kalau di kantin kan namanya umum, kita nggak tahu orang luar apa-apa, kita nggak tahu kan. Tapi harus kita belajarkan tertib dan disiplin. Mudah-mudahan Pak Sadat juga masih ahli hisab nggak ini? Masih Pak, masih Pak Ustadz. Masih ya. Saya doakan mudah-mudahan bisa dilanjutkan terus dan segera berakhir lah. Insya Allah. Saya doakan terus dilanjut nggak apa-apa Pak Sadat, tapi saya doakan juga cepat berakhir gitu. Amin. Ya saya ada temennya gitu loh Pak Sadat. Ada yang ngajak. Ya, kalau merokok mudah-mudahan nanti di tempat yang sudah disiapkan lah biar kita lebih tertib lagi, minta bantuan. Itu aja teman-teman, link absensi sudah kita kirimkan, silakan diisi. Titik poin apa yang tadi menjadi nilai positif yang saya sampaikan boleh dimasukkan. Untuk kita coba rekap nih teman-teman pada memperhatikan atau tidak. Insya Allah semuanya terekam, apalagi kita rekod. Nanti ini kita bagikan di Facebook, kita bagikan juga di link digital share sehingga teman-teman juga melihat
kelakuan kita pada saat sedang Zoom, apa yang kita lakukan, ada yang berdiri-diri, ada yang joget-joget, ada yang apa-apa, ketahuan semua. Sehingga yang menilai disiplin bukan hanya ustadz, teman-teman juga ngeliat itu si fulan kok. Nah, apa sih dia itu kayaknya kurang betul memperhatikan, kayaknya kok remehin atau nyepelin, biarlah teman-teman nanti yang menilai gitu. Jadi kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Sehingga insya Allah pas kita satgas juga kita disiplin, sungguh-sungguh seperti tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan Allah kasih sehat kita, ya Bu Merina, Bu Sumiarti, kemudian Bu Febrina, Pak Sadat, Mas Alda, Mas Riko, sama Mbak Garnis, dan teman-teman di Perpus yang belum sempat gabung. Mudah-mudahan kita dikasih sehat, teman-teman di keuangan dan di Biro Mal dikasih kemudian. Saya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, lagi kita dengarkan nasihat ataupun semangat dari Ustadz Suratno. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah ataupun yang bisa membuat kita semangat gitu, atau poster lah gitu. Sehingga kita semua bisa menjadi pribadi lebih baik lagi, dan juga akan menjadi baik ke depannya insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, cukup untuk kunjungan pagi ini. Jangan lupa untuk diisi absennya, sudah saya kirimkan di kolom chat. Untuk keberkahan majelis kita pagi ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.